Tanah Abang full color. Sampai nggak kelihatan yang jualan. Kembali berjumpa dengan saya Arif dari Forum News Network, dan ini bulan Ramadan sudah hampir berakhir, jadi sebentar lagi Lebaran. Nah, di Tanah Abang ini orang gila-gilaan nih, membludak luar biasa. Sampai catatannya Gubernur DKI ada 100.000 orang yang hari ini berjejal di Tanah Abang. Tapi di satu sisi saya membaca di Twitter ada seorang ibu yang dengan beberapa orang anaknya yang sampai men-tweet, mention Presiden Jokowi karena dia sudah kelaparan 3 hari nggak makan. Jadi fenomena-fenomena ini sekarang ada muncul suasana yang kontras. Rupanya di Jakarta orang masih bisa belanja kenceng-kenceng, tapi di daerah-daerah mulai orang sudah mulai ada yang kelaparan. Itu pasti terjadi karena udah 1 tahun, dan terutama soal Lebaran banyak pengeluaran dan banyak yang nggak bisa membeli sesuatu. Tapi fenomena Tanah Abang itu ya mungkin karena mereka ikut memenuhi permintaan Ibu Sri Mulyani. Kan Ibu Sri Mulyani bilang cobalah berbondong-bondong beli baju baru apa-apa tuh. Jadi udah Ibu Sri Mulyani mesti ditangkap juga karena menyuruh orang berkerumun tuh. Tapi lepas dari efek semacam itu, jelas terbaca bahwa ada yang timpang sebetulnya tuh. Buat Jakarta tentu daya dukung keluarga masih memungkinkan orang pergi belanja, walaupun dia belanja hal yang udah rutin sebetulnya tuh. Hanya karena secara tiba-tiba bisa orang berkerumun di situ tuh. Tapi faktanya kita tidak punya lagi kesempatan untuk mengevaluasi apakah pemerintah serius memberi semacam insentif pada mereka yang tercecer di dalam upaya memenuhi kebutuhan Lebaran tuh. Jadi ibu yang nge-tweet tadi itu betul-betul suara yang lebih lirih sebetulnya. Walaupun juga Tanah Abang juga itu ada tanda lirih karena tiba-tiba kok orang semacam bersemangat untuk menemui sesamanya mungkin ada pelanggan di pasar Tanah Abang karena siap-siap Lebaran. Nah, kita hanya bisa menerangkan ini bahwa Lebaran itu selalu menimbulkan harapan itu. Dan ada yang bisa penuhi harapan itu, ada yang tidak bisa penuhi itu. Kan di situ sebetulnya problem kita. Jadi kita miris kalau pakai istilah hari ini. Bahwa ada yang tersiksa menghitung hari, tiba-tiba nanti tinggal 2 hari dan dia nggak punya apa-apa itu. Ada yang memang masih punya tabungan dan terlihat bergembira. Jadi tetap kita tahu bahwa di samping disparitas ekonomi ada disparitas psikologi itu antara mereka yang merintih dan mereka yang ceria itu. Ini tidak bagus bagi bangsa karena ini adalah satu kesempatan besar bagi rakyat kita untuk menikmati kebahagiaan bersama setelah melewati ujian puasa. Jadi sebuah ujian yang seharusnya menimbulkan kegembiraan, yang sebagian besar masyarakat kita masih bertanya-tanya bisa nggak dia bergembira di ujung ibadah puasa nanti itu.